Halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau bahas laptop lagi. Ya, udah lama kayaknya nggak ngebahas laptop. Terakhir kapan deh? Ya, udah hampir setahun kali ya. Ya, jadi kali ini kita mau bahas laptop lagi karena gue emang seneng sama laptop. Dan teman-teman juga kemarin banyak banget yang di Instagram nanya kapan bahas laptop lagi, kapan bahas HP lagi gitu ya. Udah lama nih. Dan kebetulan ini ada laptop baru yang kita akan pakai buat ngedit-ngedit. Nah, ini namanya Asus VivoBook Pro 15 inci OLED. Iya, layarnya sudah pakai OLED. Jadi kalau kita nyalain kayak gini, wah, ini salah satu laptop yang gue pernah lihat sendiri dengan mata kepala, gambarnya paling bagus. Ya, nih lihat nih, warnanya bisa keluar seperti ini. Ya, keren banget ya kan? Ya, ini layar OLED tuh emang nggak bohong, bagus banget. Dan layar ini ya, ini mungkin gue bisa bilang layar yang mahal gitu. Karena waktu itu HP gue yang OLED juga, itu rusak, ganti layar buat HP itu 2,2 juta. Jadi ini pasti layar. Ini salah satu komponen yang sangat mahal yang ada di laptop ini. Makanya mungkin teman-teman kalau misalnya beli laptop, udahlah cari yang paling murah dengan spek tertinggi. Tapi biasanya yang di downgrade apa? Layarnya di downgrade, speakernya di downgrade, materialnya di downgrade. Akhirnya kita dapat performa kenceng, tapi makainya nggak puas. Makainya nggak nyaman dan cepat lelah. Apalagi kalau kita ngomongin laptop dengan performa tinggi, dia harus punya cooling system yang bagus. Ya, jadi jangan cuma asal cari spek tinggi aja, tapi perangkat-perangkat lainnya itu harus diperhatiin juga. Kalau kita ngomongin spek ya, antara laptop yang speknya sama, itu paling di benchmark beda-bedanya nggak terlalu jauh. Tapi ada yang lebih penting lagi dibanding cuma sekedar adu-adu spek. Dari kualitas layar, build quality, ketahanan baterai, dan juga keawetan produknya, serta cooling sistemnya. Karena kalau speknya sama tapi satu cooling sistemnya jelek, satu cooling sistemnya bagus, ya buat apa? Nah, laptop ini dia punya 4 buah tipe ya. Mulai dari Intel Core i5 yang 8GB sama 16GB, sama ada Core i7 yang 8GB sama 16GB RAM-nya. Terus untuk yang i5 16GB RAM-nya itu dia di harga 15,799 juta rupiah. Dan untuk yang Core i7 dia startingnya 17,199 juta rupiah. Dan tipe paling tinggi yang ini, yang RAM-nya 16GB, dia harganya 17,999. Ya bisa dibilang kayak 18 juta lah ya. Nah, terus dengan harga segitu, speknya apa aja sih yang kita dapetin? Yang pertama, dia dapat Intel Core i5 atau Intel Core i7 generasi 11. Yang i7 itu 11370H dan yang i5 itu 11300H. Nah, clock speednya itu 3,3 GHz yang i7 dan untuk yang i5 itu 3,1 GHz. Nah, RAM-nya ada yang 8GB, ada yang 16GB. Yang kita pakai ini 16GB yang harga paling mahal 18 juta rupiah. Terus untuk VGA-nya gimana? Dia pakai VGA RTX 3050 yang memang bukan diciptakan buat gaming, tapi udah cukup banget malah buat multimedia, karena ini adalah laptop multimedia. Terus gimana dengan koneksinya? Nah, laptop zaman sekarang biasanya koneksinya dipangkas-pangkas, tapi karena ini laptop multimedia, koneksinya harus banyak. Mulai dari sebelah kiri, kita dapat 2 buah slot USB, dan sebelah kanan, kita dapat 1 buah slot USB, 1 port HDMI, USB Type-C, dan Thunderbolt, dan juga ada ini nih. Nah, ini yang mulai agak jarang. Ada micro SD card reader. Terus di sini ada jack 3,5 mm, kombinasi antara earphone sama headphone, dan di bagian paling ujung ini di sini ada untuk chargernya. Nah, soal baterai gimana? Baterainya cukup awet tapi tergantung dengan penggunaan. Kalau kita pakai buat ngedit-ngedit di mana VGA-nya bekerja, itu kita bisa dapetin 3 sampai 4 jam. Tapi kalau kita pakai buat ngetik-ngetik doang di mana VGA-nya nggak dibutuhin, ya kan? Dia bisa sampai 9 jam. Jadi sangat bervariasi sekali dan laptop ini ngecasnya cepet. Nggak nyampe sejam dia sudah penuh. Nice. Dia punya keyboard yang enak seperti halnya laptop Asus lainnya. Cuma tombol powernya ini kita kayaknya susah buat nggak sengaja ngeklik karena dia agak sedikit berat. Jadi kalau misalkan yang keyboard ini enteng gitu gampang kepencet, yang ini nggak gampang kepencet. Dia harus ditekan sedikit baru bisa kepencet dan dia sudah include sama fingerprint. Jadi kalau kita mau aktifin fingerprintnya tinggal diregister aja biar nanti kita nggak bisa masuk kalau nggak pakai kode atau pakai fingerprint. Kalau masukin kode kan males ya, pakai fingerprint langsung bisa masuk. Di tombol enternya ini juga ada desain yang garis-garis gitu. Ini sendanda sama bagian sini yang garis-garis ya. Sama untuk bagian belakangnya ini desainnya beda dari yang lain. Dia agak sedikit menyenggol di bagian sininya tapi nggak menambah ketebalan signifikan. Dan juga laptop ini punya touchpad yang besar sekali. Iya, touchpadnya gede banget di sini dan dipakainya enak ya. Meskipun belum seenak pakai Macintosh, tapi ini udah enak banget untuk sebuah laptop yang pakai Windows. Gede.
terus multitouch-nya bagus, dan juga tuh dia nggak terlalu licin tapi juga nggak terlalu keset, bisa pas gitu deh, enak. Nah, terus juga buat yang suka ngetik, ciri khasnya Asus dia punya namanya iSchool Technology, di mana di bagian bawahnya itu ditaruh baterai, di bagian atas yang ada keyboardnya, baru itu ada motherboardnya. Jadi pas kita lagi ngetik, kita taruh tangan kita di sini, itu nggak panas, nyaman buat dipakai lama. Nah, terus juga dia juga punya dual fan. Fan-nya ada 2, di mana pendinginnya bagus. Jadi waktu kita coba tes, main game atau segala macamnya, nggak throttling dan nggak kepanasan. Cuman, kalau kita pakai performanya pol-polan, ya dia ada suara kipas yang agak kenceng suaranya. Tapi nggak terlalu ganggu sih, karena biasanya kalau kita pakai lagi main game atau semacamnya kan pasti pakai headphone atau pakai volume yang kenceng. Nah, ngomong-ngomong soal volume, suara dari laptop ini juga memuaskan. Seperti ini dia. Ya jelas suaranya bagus ya, dari Harman Kardon, dan tulisannya di sini Sound by Harman Kardon. Nah, terus kita ke bagian bawahnya ya. Di sini ini juga desainnya bagus, gue suka karena dia kalau kita lihat di sini finishingnya tuh bagus gitu. Ininya tuh nggak tajam-tajam dan kelihatannya smooth, sama bahannya ini bagus. Dia ini berarti cuma 1,6 kg dan build quality-nya solid banget. Ini kita buka ya, seperti ini. Dia nggak ngangkat bagian depannya. Tuh. Ya. Rapi ya. Dan Asus seperti biasa build quality-nya ya nggak kaleng-kaleng, dia selalu lebih kuat daripada laptop lainnya. Terus dia di bagian atasnya sini, webcamnya ini kualitasnya biasa aja, tapi dia ada tutupnya. Bisa dibuka tutup gini, dan kalau kita buat conference call pakai Zoom atau semacamnya, dia mikrofonnya ada noise cancelling-nya dan dia akan mengutamakan suara orang. Jadi suara noise atau ambience-nya tuh bakal direndahin, suara vokal orangnya tuh bakal diutamain yang masuk ke dalam si laptop ini. Jadi kalau untuk audio visual menurut gue sih nggak ada masalah ya. Sama yang gue suka juga, layarnya ini dia tuh bisa meredakan radiasi blue light sampai dengan 70%. Which is buat mata itu nyaman banget. Nah, dari tadi gue sebutin yang positifnya terus. Apa sih yang menurut gue kurang dari laptop ini? Ada satu sih yang gue nggak suka. Kalau kita buka bagian belakangnya ini, RAM-nya tidak upgradable. Jadi kalau kalian yang beli 8 GB, sebaiknya langsung aja jumping ke 16 GB. Karena kalau misalkan nanti di suatu saat kalian butuh RAM lebih besar, sayangnya nggak bisa. Yang bisa diganti dari laptop ini cuma storage-nya aja. Jadi kalau misalkan kalian merasa 512 sudah kurang ya, tahun depan harga 1 TB udah murah, ganti 1 TB itu gampang banget, tinggal lepas, pasang lagi. Sisanya RAM-nya disolder. Jadi kesimpulannya, menurut gue ini adalah laptop yang all-rounder. Jadi semua aspek, kalau misalkan kita pakai laptop ini, itu tuh nggak ada yang mengganggu, annoying, atau kurang gitu. Semuanya pas, semuanya bagus. Bahkan kalau udah pakai laptop ini, karena saking mudahnya, ke laptop lain itu jadi rasanya agak kurang gimana gitu. Terutama layarnya sih. Ini layarnya sih nggak ada lawan nih. So far, laptop dengan harga 20 jutaan ke bawah, ini adalah laptop dengan layar yang paling bagus yang pernah gue coba. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang penasaran sama harga update-nya, sama spesifikasi lebih lengkapnya, gue taruh deskripsinya di bawah, dan langsung aja ke tokonya buat kalian beli. Sardanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!